Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, saya dan teman-teman saya akan membahas materi tentang substansi dan strategi dakwah periode Madinah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yaitu Hida Alfa Siti Rohman, Dika Astuti, Karina Dewi Esriani Hidayat, Resna Ayu Siti Nuraini, Siti Nur Alawiyah, Salwa Maulidia Putri, Rembulan Eryani Gumilang Sari, Diana Siti Halimah, dan Farid Firmansyah. Langsung saja mari kita mulai materi. Kaum muslimin mengetahui kabar berita berpergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah. Setiap pagi mereka berbondong-bondong menuju haram menunggu kedatangan beliau. Hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari dan lama menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah dan tinggal selama 4 hari di Quba. Selama itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid yang pertama didirikan di atas ketakwaan sejak kenabian. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan sangat bergemuruh dengan petikan tahmid dan takbis. Putra-putri kaum Ansor menyanyikan bait-bait syair dengan ekspresi kegembiraan. Orang-orang Ansor bukanlah orang yang serba bercukupan, melainkan mereka hanya ingin rumahnya disinggahi Rasulullah. Pada saat beliau melewati rumah-rumah kaum Ansor, mereka mengambil tali unta. Mengapa demikian? Rasulullah berkata, biarkan unta ini lewat atau berjalan karena ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unta itu berjalan menuju Masjid An-Nabawi yang sekarang ini dan menjadi kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Itu merupakan taufik dari Allah kepada unta. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 12 Rabiul Awal yang bertetapan dengan 27 September 622 Masehi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. 1. Membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendirikan masjid yang kemudian diberi nama Masjid Nabawi. Di tempat inilah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dilakukan, yaitu dengan sholat, pengenalan dan penanaman ibadah madoh, muamalah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. 2. Mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk kemudian mereka melebur menjadi kaum Ansar yang menolong hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat persatuan di antara mereka dan suku-suku lain yang berada di Madinah. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan langkah lain yang merupakan suatu yang paling indah yang pernah ditorehkan dalam sejarah, yaitu mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Persaudaraan berdasarkan agama yang menggantikan persatuan yang berdasarkan darah sehingga suasana menjadi lebih damai dan aman. Penanaman nilai-nilai moral. Dengan berbagai langkah yang dilakukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Fenomena ini tidak lain merupakan dampak dari nilai-nilai yang diserap oleh para generasi agung berkat persahabatan mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu komitmen kepada mereka
melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. Membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dari Bani Kaunika, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Cukup sekian presentasi yang telah kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.